Halo, saya Anton. Hari ini saya batal jajan cilok isi keju yang biasa saya beli Rp10.000 di depan minimarket. Kelihatannya sepele, tapi kalau saya jajan terus tiap hari, sebulan bisa habis 300.000 lebih cuman buat jajan. Nah, hari ini saya tahan keinginan itu dan uangnya saya pakai buat nyicil XRP. Berikut ini rekaman pembelian kripto saya pada 8 Mei 2025. Bitcoin Rp20.000, Ethereum Rp20.000, dan XRP Rp10.000. Dari komentar video-video saya sebelumnya, penonton channel ini paling enggak ada 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah orang yang udah biasa beli kripto dalam jumlah besar. Begitu tahu saya nyicil kripto pakai uang receh, mereka langsung ketawa ngakak. Duh, kapan orang ini bakalan kaya? Udah tua tapi nyicil kripto recehan. Saya nggak peduli. Saya bukan ngajak orang beli kripto dan juga nggak ngajarin kaya dengan cara cepat. Saya cuma ngajak orang belajar kripto pelan-pelan supaya paham betul. Kalau udah ngerti betul, ya silahkan putuskan sendiri mau beli atau nggak, terserah. Kelompok kedua adalah orang yang hanya pernah dengar kripto tapi nggak tahu sama sekali dan nggak berani masuk ke dunia kripto. Mereka ini cenderung ragu-ragu, pingin investasi tapi nggak tahu caranya, merasa ketinggalan dan malu-malu. Nah, kelompok kedua ini yang saya sangat pedulikan. Saya khawatir jika mereka akhirnya tahu kripto dengan cara yang salah dan dari orang-orang yang salah. Kalau ada pihak-pihak yang pinter bujuk rayu, kasih janji-janji selangit. Bisa jadi kelompok kedua ini akan jadi korban. Jadi penonton yang punya teman dari kelompok kedua ini, tolong share video-video saya ke mereka supaya mereka paham dengan cara yang benar dan gak masuk jebakan Batman dunia kripto. Hari ini kita bahas Bitcoin level 55. Topik ini agak sederhana tapi sangat mendasar. Kenapa banyak orang bilang Bitcoin itu pelan-pelan tapi pasti? Bitcoin itu seperti menanam pohon jati. Bukan buat panen seminggu tapi buat masa depan. Setiap hari kita bisa tanam 1 biji, recehan, nyicil 20.000, tapi makin lama makin kokoh. Bitcoin punya karakter unik, makin hari makin langka. Jumlah totalnya dibatasi hanya 21 juta. Dan setiap 4 tahun, hadiah penambangan Bitcoin dipotong setengah. Inilah yang disebut halving. Terakhir terjadi April 2024. Efek dari halving ini nggak langsung terasa, tapi secara historis, harga Bitcoin naik beberapa bulan setelah halving. Kenapa? Karena supply makin sedikit, tapi demand makin banyak. Seperti harga tanah di kota besar, makin langka, makin mahal. Tapi tentu saja, semua ini bukan jaminan harga naik. Karena tetap ada fluktuasi, spekulasi, dan risiko. Itu sebabnya saya nggak pernah bilang, ayo beli sekarang, tapi saya bilang, ayo pahami dulu. Kalau udah ngerti, mau nyicil harian kayak saya pun jadi terasa masuk akal dan nggak terburu-buru. Tonton videonya sampai habis, karena saya buat ini bukan buat pamer, tapi buat bantu kamu. Yang baru belajar, yang takut mulai, yang sering nanya. Apa iya bisa investasi cuma dari 10.000 atau 20.000 per hari? Jawabannya, bisa, asal sabar dan konsisten. Buat yang penasaran aplikasi apa yang saya pakai, saya tulis semua di deskripsi. Saya pakai Indodax dan toko kripto buat beli kripto. Buat bikin video ini saya pakai Heygen, supaya saya bisa terus edukasi tanpa harus rekam ulang tiap hari. Dan buat kamu yang lebih muda, tolong bantu share video ini ke orang tua, pensiunan, atau siapapun yang masih takut sama kripto. Karena banyak penipuan di luar sana, edukasi yang benar itu penting banget. Ingat, jangan pernah kasih frasa pemulihan dompet kripto kamu ke siapapun, termasuk saya. Kalau ada yang ngaku bisa bantu dan minta frasa pemulihan, itu pasti penipu. Sampai ketemu di video berikutnya.